Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hurin Ili Afdetina dengan NIM 210631100001. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas UTS Inovasi Pembelajaran. Di sini saya akan memberitahukan simulasi media pembelajaran, alasan mengapa saya membuat media pembelajaran tersebut, dan karakteristik media pembelajaran yang saya buat dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi terhadap e-modul yang telah saya buat. Di sini e-modul saya buat menjadi flipbook supaya tampilannya menjadi lebih menarik dan tidak terlalu membosankan. Pada halaman pertama ini merupakan halaman cover. Bisa dilihat dan terdapat identitas saya di bawah. Lalu kalau kita buka halaman berikutnya, nah itu ada panduan atau cara menggunakan e-modul. Bisa terlihat pada bagian peta konsep, kita dapat menekan atau mengklik bagian peta konsep untuk kembali ke halaman ini, ke halaman panduan ini maksudnya. Lalu yang kedua, untuk langsung masuk ke materi, dapat memilih salah satu dari 4 materi yang ada. Dengan mengklik salah satunya, misalnya konsep VLAN, maka akan langsung diarahkan ke halaman konsep VLAN. Begitu juga yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, untuk kembali melihat menu peta konsep, di bagian bawah masing-masing materi itu terdapat kotak peta konsep, itu kita klik lalu akan kembali ke menu peta konsep. Lalu yang keempat, untuk membuka kode QR yang tertera di dalam e-modul ini, kita dapat terlebih dahulu melakukan screenshot dan pangkas kode QR-nya saja. Lalu gunakan Google Lens yang tertera pada HP masing-masing agar dapat menuju ke materi yang dituju. Nah, selanjutnya ada halaman peta konsep. Kalau semisal kita klik peta konsep di bagian atas, nah, akan kembali ke halaman panduan. Lalu di sini ada materi-materi yang akan saya masukkan di sini. Yang telah saya masukkan. Berhubung saya di sini menjelaskan tentang VLAN, maka materi-materi saya itu akan berhubungan dengan VLAN. Yang pertama ada konsep VLAN, perbedaan VLAN dan LAN, konfigurasi VLAN, dan manfaat VLAN. Nantinya di bagian akhir dari e-modul ini akan terdapat latihan soal untuk melihat seberapa tingkat pemahaman siswa untuk materi VLAN. Lalu kita coba klik konsep VLAN. Nah, maka akan ke bagian konsep VLAN, halaman konsep VLAN. Ini di bagian bawah ada peta konsep. Kalau kita klik peta konsep, nah maka akan kembali ke peta konsep. Kita buka lagi. Nah, ini materi-materinya saya masukkan gambar-gambar supaya dapat meningkatkan pemahaman siswa. Di sini ada kode QR di bawah. Kode QR ini saya masukkan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Cara untuk men-scan kode QR ini cukup dengan di screenshot. Lalu kita ke Google Lens. Nah, di bagian sini, di bagian kode QR-nya itu bisa langsung terbaca. Linknya kita buka. Nah, di sini ada video untuk membantu siswa memahami materi tersebut. Bisa kita play. Begitu. Lalu selanjutnya kita kembali ke peta konsep.
Materi yang kedua ada perbedaan VLAN dan LAN. Nah, di sini ada materinya. Nah, di sini kita SS lagi. Kita buka Google Lens lagi. Nah, di sini langsung terbaca YouTube. VLAN adalah singkatan dari. Ini materi mengenai perbedaan VLAN dan LAN agar siswa dapat lebih memahami. Kita lanjut ke peta konsep, lalu konfigurasi VLAN. Nah, untuk konfigurasi VLAN ini tidak cukup hanya untuk menggunakan teks. Jadi saya menggunakan link YouTube untuk menunjang pembelajaran. Seperti biasa kita screenshot, kita ganti. Nah, ini Pot ini. Jadi kita akan ngeping dari dosen 1 ke mahasiswa 1. Selanjutnya, nah ada manfaat VLAN seperti ini. Lalu yang terakhir, di halaman terakhir itu saya masukkan latihan soal untuk mengetahui seberapa besar siswa memahami materi ini. Jadi yang pertama, siswa membuat kelompok kecil beranggotakan 5 orang, lalu merancang sebuah VLAN yang permasalahannya seperti ini. Nah, di sini adalah untuk link pengumpulan tugas. Lalu, saya membuat e-modul sebagai media pembelajaran merupakan sebuah inovasi. Mengapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, aksesibilitas. Penggunaan e-modul ini memungkinkan akses pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses oleh siswa dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat seperti laptop, HP, ataupun tablet, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, ini memungkinkan pembelajaran yang mandiri dan tidak terbatas oleh batasan waktu dan lokasi. Lalu, yang kedua, ada interaktivitas. E-modul dapat dirancang dengan berbagai fitur interaktif seperti video, simulasi, atau kuis interaktif, dan lain-lain yang meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Interaktivitas ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Lalu yang ketiga ada kustomisasi. Dengan e-modul, materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Ini memungkinkan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan memperdalam pemahaman mereka terhadap topik tertentu. Lalu, yang keempat ada kemudahan update. E-modul dapat diperbarui dengan mudah dan cepat sesuai dengan perkembangan terbaru dalam kurikulum atau penelitian. Ini memastikan bahwa materi pembelajaran itu dapat tetap relevan dan tentunya up to date. Lalu yang kelima, penghematan biaya. Nah, pembuatan e-modul ini sendiri hanya cukup menggunakan perangkat seluler dan koneksi internet saja, sehingga pembuatan dan distribusi e-modul ini lebih hemat biaya dibandingkan dengan media pembelajaran konvensional seperti buku cetak. Secara keseluruhan, dengan menggabungkan teknologi dengan pendidikan, e-modul membuka pintu bagi pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif, interaktif, dan efektif. Ini tidak hanya memfasilitasi akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga memperkaya pengalaman pembelajaran siswa dan meningkatkan efisiensi pengajaran bagi pendidik. Lalu, yang terakhir adalah keterkaitan media pembelajaran yang saya buat, yaitu e-modul dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Yang pertama itu mengatasi tantangan kurangnya sumber daya.
beberapa daerah di Pulau Madura, terutama di pedesaan, mungkin menghadapi tantangan terkait kurangnya sumber daya pendidikan, termasuk buku teks yang terbatas atau fasilitas pembelajaran yang minim. Dengan menggunakan e-modul, siswa dapat mengakses materi pembelajaran yang kaya dan bervariasi tanpa bergantung pada sumber daya fisik yang terbatas. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang mungkin kurang terlayani secara tradisional. Lalu, yang kedua, pembelajaran mandiri yang ditingkatkan. Siswa di Pulau Madura mungkin memiliki pengalaman belajar yang beragam, termasuk tingkat keterampilan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda tiap siswa. E-modul memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih mandiri, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan ritme dan gaya belajar mereka sendiri. Mereka dapat mengulang materi yang sulit dipahami, menjelajahi topik yang menarik minat mereka, dan menguasai konsep-konsep tertentu sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Yang ketiga, ada peningkatan akses terhadap materi tambahan. Adanya masalah seperti kurangnya buku atau fasilitas pendidikan yang minim membuat e-modul ini dapat menyediakan akses mudah ke berbagai jenis materi tambahan, tutorial, atau latihan soal yang dapat membantu siswa memperdalam pemahaman mereka tentang subjek pembelajaran. Ini dapat menjadi tambahan yang berharga untuk pembelajaran di sekolah dan membantu siswa untuk mempersiapkan diri untuk ujian atau ujian masuk ke perguruan tinggi. Lalu yang keempat, itu ada pengembangan keterampilan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, memiliki keterampilan teknologi itu menjadi semakin penting dalam dunia kerja di kehidupan sehari-hari. Penggunaan e-modul sebagai media pembelajaran dapat membantu siswa, terutama di Pulau Madura ini, untuk mengembangkan keterampilan teknologi seperti penggunaan perangkat lunak pembelajaran, navigasi internet, dan komunikasi digital. Ini dapat meningkatkan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan teknologi di masa depan dan membuka peluang bagi mereka dalam bidang yang membutuhkan keterampilan teknologi yang kuat. Dengan memperhitungkan karakteristik siswa Madura dan tantangan yang dihadapi dalam pendidikan, penggunaan e-modul sebagai media pembelajaran dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan akses, kualitas, relevansi pendidikan bagi siswa di Pulau Madura. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.